I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Purnamasari dengan NIM 2022 0101 08016. Dalam video ini saya akan melakukan wawancara dalam tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sukadir Kete MPD. Di sini saya memiliki narasumber yang akan membantu dalam proses wawancara yang bertemakan informasi seputar program studi pendidikan agama Islam, di mana dia merupakan mahasiswa pendidikan agama Islam semester akhir. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sol, jurusan pendidikan agama Islam semester akhir. Ya, langsung saja pada pertanyaan pertama. Apa jurusan pendidikan agama Islam itu sulit? Jurusan pendidikan agama Islam itu mungkin tergolong mudah karena peminatnya sendiri setiap tahunnya bertambah untuk jurusan pendidikan agama Islam. Adapun untuk individu masing-masing mahasiswa yang tergantung dari mereka mau menempuhnya atau biasa-biasa saja dalam kuliahnya. Tapi saya yakin kalau mahasiswa itu serius dalam jurusannya, kayaknya senang saja, mudah saja jalannya. Mengapa kakak mengambil jurusan pendidikan tersebut? Untuk jurusan pendidikan Islam, yang pertama mungkin itu pilihan dari orang tua. Kemudian karena pilihan dari orang tua, saya yakin bahwa kedepannya ini merupakan pilihan yang terbaik buat saya. Jadi mau tidak mau saya harus tekuni. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang dikaji dalam jurusan tersebut? Yang dikaji sama persis dengan jurusan lain, tapi dia lebih kepada misalnya mata kuliah SKI, pendidikan Islam, filsafat, pendidikan Islam, kemudian ada juga sebagian ilmu hadis, usul fikih dan yang berkaitan dengan keagamaan juga. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengalaman terbesar kakak selama kuliah di yang kemarin? Mungkin pengalaman terbesar saya itu saya dapat di semester 6, karena untuk semester 4, 5 itu kebanyakan untuk pengalaman terbesar saya mungkin pada saat pelaksanaan KKN. Kenapa saya bilang terbesar? Karena saya menjelaskan dari mungkin di satu kelompok itu, kemudian yang tadinya saya tidak bisa mengarahkan orang di bawah saya, di situ saya belajar. Oh ternyata pengalaman menjadi seorang pemimpin itu seperti ini. Terus, apa pencapaian terbaik kakak selama kuliah? Pencapaian terbaik Dari penjelasan yang kakak sampaikan barusan, bisakah kakak memberikan tips bagi kami sebagai mahasiswa baru agar tidak menjadi mahasiswa mutasi? Oke. Untuk dari diri saya pribadi, tipsnya itu agar menjalani perkuliahan tidak terlalu pusing, tidak terlalu dibawa pusing karena mungkin banyak tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh dosen. Mungkin lebih kepada mempunyai buku pegangan. Nah, misalnya buku pegangan itu, misalnya kalau jurusan pendidikan Islam seperti saya, kita harus memiliki buku tersendiri, misalnya buku tentang hadis
hadis, buku tentang filsafat. Jadi kita tidak mengandalkan hanya kepada HP yang kita pakai setiap hari. Setiap ada pembelajaran baru masuk ke HP lagi. Jadi kalau kita memiliki buku pedoman untuk diri kita sendiri, kalau nanti kita pelajari di kampus itu dan pulang ke kos lupa, kita bisa buka kembali buku yang kita pegang itu. Nah, sehingga selama kita berkuliah 4 tahun namanya, itu ada pengetahuan yang kuat melekat di pikiran kita. Maksudnya kalau kita sudah keluar dari perkuliahan atau sudah misalnya sudah mengajar, otomatis jika kita mau mengulang kembali mata pelajaran yang kita pelajari selama 4 tahun itu, kita tinggal buka saja buku pedoman yang kita siapkan dari semester awal gitu. Terus apa sih rencana kakak setelah lulus kuliah untuk 3-5 tahun ke depan? Mungkin masih dalam rencana ya. Kalau rencana setelah lulus ini untuk S1, rencananya mau lanjut ke S2. Adapun setelah itu saya hanya ikut alurnya saja, tapi pada intinya tujuannya hanya untuk menjadi seorang pengajar. Pertanyaan terakhir, apa pesan dan kesan kakak selama berkuliah di IAIN Kendari? Pesan. Apa pesan dan kesan kakak selama berkuliah di IAIN Kendari? Untuk kesannya selama perkuliahan mungkin banyak kita jumpai dengan kawan-kawan baru, dan dari situ banyak kita belajar dari mereka, sehingga kita bisa saling bertukar informasi satu sama lain. Kesan saya itu. Adapun pesan saya untuk kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang menjalani proses perkuliahan sekarang, mungkin lebih pada perbanyak pertemanan atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kampus, sehingga itu bisa menambah wawasan adik-adik atau pengetahuan baru, sehingga nantinya itu mudah bagi kita berpeluang untuk misalnya dalam bidang pekerjaan. Pastinya dengan banyaknya teman bisa saling menginformasikan sesuatu yang mungkin kita sangat butuhkan ke depannya. Itu saja. Apakah jurusan yang kakak ambil berkaitan dengan cita-cita kakak? Jurusan sambil itu mungkin tidak selalu berkaitan dengan rencana ke depannya, tapi selama ini 4 tahun perkuliahan itu untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Tentunya namanya mendapatkan gelar sarjana karena pilihan saya pertama adalah jurusan ekonomi. Itu tidak jauh berbeda dengan jurusan yang agama Islam, karena saya menunjukkan dengan kehidupan. Jadi tentunya setelah selesai perkuliahan atau sudah mendapatkan gelar sarjana, maka jatuhnya ke guru kan, jadi guru. Tentu mungkin ada hubungannya juga dengan cita-cita saya, tapi untuk sekarang mungkin saya cukup jalan saja, nggak tahu kedepannya mungkin bagaimana.
wawancara yang saya lakukan bersama salah seorang mahasiswa IAIN Kendari yang menjadi narasumber saya. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.